Sahabat, inilah Hatnian. Sebagaimana dijelaskan di video sebelumnya, di bagian 1, kami akan mengajak Anda ke seberang dari desa Tanjung Jambu untuk melacak jejak bekas pemukiman kuno Kutelalang. Ada banyak hal menarik dari penelusuran kami di bekas perkampungan atau pemukiman Kutelalang. Mulai dari sejarah terbentuknya Kutelalang sampai terbentuknya marga Tembelang Gedung Agung, bukti otentik penemuan benda kuno, cerita batu yang tidak bisa diangkat melebihi pinggang, adanya benteng pertahanan yang dikelilingi sungai, hingga kepercayaan turun-temurun masyarakat tentang larangan memakan burung perkutut. Sebagaimana yang dipercaya masyarakat, disertai tulisan lama terkait silsilah marga Tembelang Gedung Agung pada abad 11 Masehi, Empu Siwah yang merupakan pembuat senjata kerajaan Majapahit mempunyai seorang anak bernama Empu Seda. Kemudian salah satu dari 6 anak Empu Seda, yaitu Kumbang Arya Suroh, menetap di Kutelalang. Dari sana turun-temurun keturunan menetap dan memegang tampuk kepemimpinan di Kutelalang seperti Ugau Pubaya, Tunggah Sirap, Kundul Layang, Mangku Silah, Raden Dalam Napalan, Simbang Surya, Panji Rantau, Endika Guru, Endika Layang, hingga pada tahun 1567 Masehi Raden Surya Alam. Sahabat, inilah Hatnian. Tidak jauh dari lokasi penemuan perahu kuno Sriwijaya tadi, di seberang daripada lokasi yang semula, kami sekarang berada masih di kawasan Desa Tanjung Jambu, tepatnya sekarang di situs sejarah Kutelalang. Kutelalang ini dalam kesejarahan mulanya berkembang ke seluruh marga Tembelang Gedung Agung ini. Jadi dari sini semua berasal istilahnya. Dari Kutelalang ini pada awal-awalnya didirikan oleh Puyang Siwe ya. Dan sampai ke beberapa keturunan sampai ke bawah, dan keturunan itu kelak akan membuka dusun-dusun di sekitar atau dalam wilayah marga Tembelang Gedung Agung ini, antara ke Asam Klat, ke Gedung Agung Lama dan Gedung Agung Baru, ke Anjungan, ke Tanjung Lontar, dan beberapa dusun yang ada di wilayah marga Tembelang Gedung Agung yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Di dekat kita ini ada situs makom dari Puyang Mangkusileh yang menurut keterangan Bapak Nur Hasan adalah generasi sekian dari pendiri Kutelalang ini, yang beliau juga ini telah mengembangkan keturunannya, juriatnya ke seluruh wilayah marga ini, bahkan ke seluruh Indonesia, gitu, ke seluruh Nusantara. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, di sini ada tetua atau tokoh adat dari Desa Tanjung Jambu ini, yaitu Mamandah Nur Hasan. Memang merupakan asal mulanya dari seluruh anak keturunan dari pendiri yang ada di makamkan ini, termasuk di atas-atasnya, Mang ya. Artinya di yang mula-mulanya lagi Puyang Siwe, kalau saya baca di silsilah itu. Puyang Mangkusileh ini ada generasi yang kesekian dari Puyang Siwe itu
sampai ke 37 atau 36 jenjang kalau nggak salah, kalau saya lihat itu. Di salah satu penegak atau pendiri Kutalalang ini adalah Puyang Mangkusila ini yang sekarang berada di kita, makomnya. Semoga arwahnya diterima, ditempatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitupun zuriat-zuriatnya. Nah, Mang Nur Hasan bisa menceritakan sedikit Mang mengenai sejarah tempat ini maupun Puyang Mangkusila ini. Ini asalnya ini dusun. Ya. Nah, dusun ini sebenarnya ini ketahu kami, tahu Puyang ini dia kekeluaran bininya. Nah, tahu ini ada anaknya. Inilah anaknya bernama Panjaratau. Nah, jadi sebelum itu sebelum ini adalah bubini enggak. Puyang apa mana namanya? Puyang Jernih. Puyang Jernih itu di Karangraja dusunnya. Tembelang Karangraja. Tembelang Kedongagung, Tembelang Karangraja. Ya, dia dini setelah bebini, ini istilah itu kalau umpama kita bayi dinikah jalan yang Puyang ini. Jadi tinggal bini tadi di kebun. Jadi orang di zaman bayi perjalanan itu tidak terkeruan lama. Yalah dia telah ngambil Nio tak dua. Nah, Nio itu setiap ngak Puyang Mangkusila, dia nyala ngak bininya tadi. Berjalan. Nah, jalan lama, pokoknya dia 20 tahun lagi, tinggal lagi. Nah, nami kebalik, ialah dini ceritanya, lah sesat dini hutan sak belukau, bertemulah dini ada sahu tekuku. Nah, tekuku terus, aja ngapa tekuku ini selalu bumi terus diparainya. Yang diparainya tekuku tadi, terus lah parak melompat lagi tekuku tadi. Nah, lama-lama singkat cerita itu ada jalan. Nah jalan tadi terus jalan, bila ini bertemu pulang ada ngau bininya tadi. Nah, setelah disampai itu, jadi Puyang tadi bercerita lah anak cucu. Jadi keturunan aku sapi yang makan tekuku kena idapan di dahadu itu memang kenyataan benar. Nah, jadi dia bertemu dari keluarga tadi, adalah tadi ditangkupkan. Niu tadi ditangkupkan. Yang ditetak dulu tadi. Ditangkupkan. Nyata tangkup. Niu sudah ditangkup. Jadi ada apa namanya itu dusun yang di Marga Tembelang Kedongagung ini, termasuk mungkin ke Karangraja atau ke Hujan Mas segala macam itu, yang masuk Tembelang juga kan. Jadi istilahnya tuh memang asal mulanya dari sini gal. Dari daerah Kutalalang ini. Kita di Tembelang. Jadi itu khas Tembelang ada di sini gal barangnya. Kalau umpama Tembelang, Jadi Kutalalang ini, Mang ya, artinya selebar-lebarnya lah galap istilahnya badah jemu bagi dulu tinggal ya. Ini diceritanya dikit ini. Kisar tebing tadi, tebing ya kita bersini tadi. Masuk tadi. Terus piling sini. Sini nah ada bintang di sini. Ada benteng. Nah, kamu jadi lembak bar kita pertama tadi Puyang tadi lain jurusannya. Jadi kalau kita bayangkan artinya ratusan tahun yang lalu tuh di sini nih artinya Umagala dulu tuh. Dibayangkan. Masih Mang, kalau misalnya biasanya kan kalau dusun lama itu kalau malam-malam tertentu tuh kan masih ada jemaah berterbangan atau apa tuh masih di sini ya. Kalau dulu memang kami kerap nengau, aku ngasihnya nengau kalau umpama kira jam 8, jam 7 kerap terbangan. Untuk malam-malam ada. Nah, sekarang melalui canggih habis barang itu. Kalah di itu renek minahinnya ya. Nah, jadi ada kata masyarakat ini, menurut masyarakat ada batu di sini yang kalau kita ngangkatnya ada kita terus.
itu cita-citanya ya kita boleh minta dengan Maha Kuasa, tapi kan artinya kita karena Puyang ini mungkin dekat yang Maha Kuasa, jadi dia mungkin jadi perantara pula gitu kan. Jadi batu inilah Mang ya. Inilah. Itu nah. Jadi boleh nak jema bukan anak cucunya misalnya nak nyoba misalnya kan nyoba ngangkat. Boleh. Ada ceritanya ya. Nah, coba Pan. Ceritanya kami dulu nak kita ni ya. Dia percaya dengan batu. Datang budak muda. Kita ada batu ini capaknya ke sana, digulingkan ke lembah sana. Nah, berdapan je mata. Cuma inilah yang menghaduinya tiada lain. Puyang ini lah yang nyubat. Nah, udah berjaksinya puyang ini. Jangan dianggap remeh saya betul. Karena siap makam tu ada gala tuanya. Ada tuannya. Ada gala apa kodamnya kalau istilahnya Mama. Ada kodamnya tu. Tidak banyak contohnya. Jema, nah kalau jema Tanjung Jambu, terus Tanjung Jambu. Ke Puyang sini tak nomor kalau perwasa biasa ke Puyang. Dia diinjoknya. Paling kencang diinjoknya tasbih. Nah, jong ibadat. Bukan ke judi. Bukannya minta ke sini kalau urusan itu. Kalau sini nggak dia minta ibadat. Istilahnya bukan Puyang juara kan? Bukan Puyang juara. Jadi beberapa bukti yang dikatakan di sini ya. Kutalalang ini pernah menjadi suatu situs yang diakui Balai Pelestarian Peninggalan Benda Cagar Budaya Jambi waktu itu. Saya ingat waktu itu yang menjadi juru peliharanya yaitu Mang Arifudin waktu itu. Waktu itu dia tercatat sebagai juru pelihara untuk situs sejarah Benteng Tanah ini dan Kutalalang ini. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa ini suatu pemukiman kuno? Artinya di daerah ini seringkali ditemukan benda-benda yang kalau kita perkirakan usianya sudah ratusan tahun. Seperti yang di tangan saya ini adalah pecahan daripada keramik yang artinya bergelar Surtinta Biru ini, keramik Kina. Saya kurang paham mengenai dari dinasti apa, yang jelas keramik ini sering ditemukan di lokasi sini karena lokasi ini selain ada bermakam Puyang Mangkusila ini seperti Pak Mang Nur tadi jelaskan ada apa istilahnya tuh bentengnya yang menjadi tempat penjagaan para Hulu Balang. Kemudian lokasi ini juga mungkin pada masanya mungkin terbagi-bagi seperti ada rumah untuk raja, rumah untuk para tentara atau prajurit untuk Hulu Balangnya. Kemudian karena lokasi ini lebih tinggi dari yang sekitarnya, memang merupakan suatu gundukan bukit ya, yang artinya di mana ada sungai-sungai yang langsung mengalir ke Lematang memang ya. Jadi kembali kita ke temuan ini, artinya selain ditemukan keramik, jadi beberapa masyarakat ini menyebutkan pernah menemukan ada temuan-temuan seperti peralatan-peralatan, kemudian ada senjata seperti trisula. Nah, trisula itu memang adanya ciri-ciri yang pada waktu itu yang sering digunakan pada zaman-zaman Majapahit dan kerajaan-kerajaan kuno pada waktu itu sebagai tanda atau suatu patakah atau istilahnya yang menjadi tanda simbol-simbol daripada pemerintah pada waktu itu. Kembali masih di situs Kutalalang atau terkenal dengan Benteng Kutalalang. Yang adanya di sini ada bagian yang tinggi yang merupakan pematang-pematang sebagai ciri khas dari benteng tradisional ya. Pada masanya ketika saya membaca buku Pasma Sindang Merdeka, dikatakan pada tahun 18-an, masih tahun 1860-an itu dikatakan bahwa masyarakat
atau beberapa dusun di Gedung Agung itu sudah melakukan suatu pengerahan massa untuk melawan kolonial Belanda. Jadi kalau kita bicara Gedung Agung, berarti Gedung Agung dalam artian daerah aliran Sungai Lematang ini, artinya peranan benteng Kutalalang ini atau Kutalalang ini, negeri Kutalalang ini, selain sebagai pemukiman kuno juga sebagai basis pertahanan rakyat kita dalam melawan kolonial Belanda.